Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih sehat? Masih semangat belajar? Ya, mudah-mudahan anak-anak masih tetap sehat. Kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Winnie akan menjelaskan tentang materi kita yang berikutnya. Kemarin pada subtema 1 kita sudah membahas tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Jenis-jenis usaha ekonomi ada yang dari alam, diantaranya apa tadi anak? Pertanian, perkebunan, dan perikanan. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari berbagai jenis usaha. Sebelum kita mempelajari itu, tujuan dari pembelajaran ini nantinya Bini mengharapkan anak-anak lebih paham tentang jenis-jenis usaha yang dikelola mandiri atau dikelola perseorangan. Apa itu jenis usaha yang dikelola mandiri dan perseorangan? Ya, anak-anak bisa melihat pada materi berikut. Nah, sekarang ini anak-anak dilihat jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi yang kemarin kan kita sudah tahu memanfaatkan alam. Yang pertama pertanian, kemudian perikanan, dan perkebunan. Jenis usaha ekonomi sudah, jenisnya sudah. Sekarang kita lanjutkan pada pengelolaan jenis usaha. Pengelolaan jenis usaha, Nana ada 2, yaitu dikelola sendiri dan dikelola kelompok. Bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri. Dikelola sendiri di sini biasanya dikenal di masyarakat itu usaha perseorangan. Usaha perseorangan ini memiliki ciri biasanya modalnya itu terbatas. Ini ciri pokok dari usaha perseorangan. Macam-macam jenis usaha perseorangan. Apa saja macam-macam jenis usaha perseorangan itu? Yang pertama adalah pertanian. Jenis usaha perseorangan yang pertanian ini biasanya bapak-bapak petani itu yang memiliki lahan yang sempit dan lahan yang sedang. Contohnya apa? Sawah, kemudian tegalan, ladang gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya ada pertanyaan, loh Bu, bapak saya atau tetangga saya itu petani, tapi ada yang membantu nggarap sawahnya. Nah, itu masuk di mana? Nah, itu tetap masuk di usaha perseorangan. Mengapa? Karena kan yang memiliki hanya satu orang. Nah, sementara yang lain itu sebagai pekerjanya yang dibayar oleh Bapak si A tadi. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan ini biasanya yang berskala kecil atau sedang ya. Jadi contohnya PKL atau pedagang kaki lima, kemudian toko, warung-warung di kampung itu, kemudian pedagang keliling seperti pedagang pangsit, pedagang sate keliling, pedagang bakso, dan sebagainya. Yang ketiga adalah usaha jasa. Kita sudah tahu usaha jasa ini biasanya adalah tujuannya membantu meringankan beban orang. Nah, itu jasa. Contohnya apa? Salon, fotokopi, kemudian penjualan pulsa, potong rambut, dan sebagainya. Yang keempat, industri kecil atau industri rumahan. Industri rumahan itu berarti usahanya itu di rumah. Contohnya apa? Pembuatan keramik, mebel,
kemudian pembuatan tahu tempe dan lain-lain. Kalau di Kota Batu itu ada anak di Jonrejo itu ada jenis usaha rumahan. Di sana banyak mengusaha kayu, membuat entong, terus membuat cowek ya sama uleg-ulegnya itu, membuat dan sebagai bahan-bahan yang dari kayu itu di daerah Mojorejo itu. Kemudian kalau di Beji itu industri rumahan biasanya tempe, tempe tahu. Kalau di daerah Pendem sana biasanya itu kerupuk. Daerah Mojorejo itu ada kerupuk dari patinya pati singkong. Nah, itu termasuk jenis usaha perumahan. Nah, itu anak-anak jadi macam-macam jenis usaha perseorangan. Jadi di antaranya adalah pertanian, jasa, perdagangan, kemudian industri kecil. Nah, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, tugas anak-anak adalah ya, ini tugasnya. Yuk, mengamati di lingkungan sekitar. Karena ini musimnya anak-anak stay at home, jadi anak-anak nggak usah keluar. Anak-anak cukup karena di lingkungan anak-anak sendiri pasti sudah tahu. Nah, ini anak-anak silakan diidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola. Contohnya pertanian. Oh, tetangga saya ada yang tani. Oh, Bapak itu menanam padi, ada yang menanam sayur. Nah, ini. Kemudian ada perdagangan, yang ketiga jasa, yang keempat tadi usaha rumahan. Nah, ini anak-anak dilanjutkan sendiri, dikerjakan bersama ayah dan bunda di rumah. Kalau anak-anak kurang jelas, anak-anak bisa membaca di buku tema tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 ya, pada halaman 68 sampai halaman 70. Kalau masih kurang jelas, bisa ditanyakan, diisi di kolom komentar. Ya, Nana, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Ya. Baik anak-anak, itu yang bisa yang bisa Bu ini sampaikan. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi anak-anak lebih memahami dan lebih memahami apa yang telah Bu ini sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Sekali lagi Bu ini sampaikan, kalau anak-anak kurang jelas, anak-anak bisa langsung bertanya, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu anak-anak, kita akan ketemu pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa salat lima waktu tepat pada waktunya, membaca Al-Quran, salat duha tetap dilaksanakan, dan yang jelas yang selalu harus anak-anak lakukan adalah membantu orang tua. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajar dan stay at home. Peace.